מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה. Tak terima pasukannya diserang Rusia Indonesia, pasukan Inggris, Amerika, dan Israel bersatu untuk balas dendam. We support Israel's fundamental right to defend itself after the atrocities and massacres with its repulsive terrorist attack on Israel. At my direction, U.S. security assistance to Israel continues to flow in at the speed of war. לא תהיה חסינות לאיש, נרדוף ונצוד אתכם ונשמיד את תשתיות הטרור שהקמתם. ידה ארוכה של ישראל תשיג אתכם בכל מקום. מי שפוגע בישראל ייפגע שבעתיים. Dalam sebuah aliansi yang tak terduga, pasukan Inggris, Amerika, dan Israel bergabung untuk membalas serangan yang dilancarkan oleh Rusia dan Indonesia terhadap pasukan mereka di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Konflik yang semakin memanas ini menandakan babak baru dalam geopolitik dunia. Setelah bertahun-tahun bekerja sama dalam berbagai misi perdamaian dan operasi militer, serangan mendalam terhadap pasukan mereka di beberapa titik strategis di Timur Tengah dan Eropa mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan peralatan canggih. Hal ini memicu seruan balas dendam dari negara-negara yang terlibat, serta memperburuk ketegangan diplomatik yang sudah lama ada. Menurut laporan militer yang dirilis oleh aliansi Inggris, Amerika, dan Israel, serangan dimulai ketika pasukan Rusia dan Indonesia melancarkan serangan mendalam ke pangkalan militer internasional di wilayah Laut Baltik dan Laut Tengah. Pasukan gabungan Rusia-Indonesia ini berhasil mengejutkan pertahanan yang ada, mengakibatkan kerusakan signifikan pada peralatan dan kehilangan nyawa di pihak pasukan Inggris dan Amerika. Di sisi lain, Indonesia yang beraliansi dengan Rusia sejak akhir 2024 memiliki kepentingan strategis di Asia Tenggara dan Samudra Pasifik. Persekutuan ini didorong oleh kebutuhan akan sumber daya alam yang lebih besar serta ambisi militer yang semakin meningkat. Sementara Rusia mencari sekutu yang dapat memperkuat posisinya dalam geopolitik global. Kedua negara ini memanfaatkan ketegangan yang terjadi akibat kebijakan luar negeri negara-negara besar lainnya untuk melancarkan serangan mendalam yang dirancang untuk mengganggu dominasi pasukan internasional di beberapa kawasan penting. Namun, yang tak mereka duga adalah reaksi keras yang datang dari negara-negara yang menjadi sasaran serangan. Setelah serangan tersebut, Inggris, Amerika Serikat, dan Israel dengan cepat menyusun aliansi untuk melakukan balas dendam. Meskipun ketiga negara ini memiliki agenda politik yang berbeda, mereka sepakat untuk bersatu menghadapi ancaman yang lebih besar, dengan tujuan menegakkan kedamaian dan mengembalikan stabilitas dunia. Inggris, dengan pengaruh militernya di Eropa, memutuskan untuk mengerahkan armada laut dan pasukan udara canggihnya. Amerika Serikat, sebagai kekuatan militer terbesar dunia, menyusun rencana operasi bersama yang melibatkan pasukan darat, udara, dan intelijen. Sementara Israel, yang memiliki pengalaman dalam menghadapi ancaman eksternal dan kemampuan intelijen yang sangat tajam, berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam bentuk operasi cyber dan teknologi canggih. Pemimpin aliansi ini mengumumkan bahwa serangan balasan akan difokuskan pada pangkalan-pangkalan militer Rusia dan Indonesia yang terletak di wilayah strategis. Selain itu, serangan ini juga akan mencakup penghancuran pasokan logistik serta jaringan komunikasi militer yang digunakan oleh kedua negara tersebut. Pasukan gabungan dari Inggris, Amerika, dan Israel memulai operasi militer mereka dengan serangkaian serangan udara yang akurat, menggunakan jet tempur canggih dan drone siluman untuk menargetkan fasilitas-fasilitas militer di wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Rusia dan Indonesia. Dalam beberapa hari, pasukan gabungan berhasil menguasai sejumlah pangkalan udara dan pelabuhan strategis, memaksa pasukan Rusia dan Indonesia mundur dari beberapa titik. Namun meskipun serangan udara berhasil, perang ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama. Aliansi ini menyadari bahwa Rusia dan Indonesia tidak akan menyerah begitu saja, dan mereka telah memperkuat pertahanan mereka di beberapa daerah kunci. Oleh karena itu, pasukan darat dari Inggris dan Amerika dipersiapkan untuk melanjutkan ofensif di wilayah Eropa Timur dan Asia Tenggara. Konflik antara Rusia, Indonesia, dan pasukan gabungan Inggris, Amerika, dan Israel merupakan sebuah contoh bagaimana ketegangan geopolitik dapat dengan cepat berkembang menjadi perang besar. Dengan aliansi yang terbentuk untuk balas dendam, dunia kini berada di ambang perubahan besar, baik dalam segi politik maupun ekonomi.
Bagaimana konflik ini akan berakhir masih menjadi pertanyaan besar, tetapi satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Serangan mendalam ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan puncak dari ketegangan panjang yang melibatkan kepentingan geopolitik berbagai negara besar. Rusia dan Indonesia, yang selama beberapa tahun terakhir mempererat hubungan militer dan ekonomi, akhirnya bersatu untuk melancarkan serangan yang ditujukan untuk mengganggu dominasi kekuatan besar internasional. Sementara itu, negara-negara yang terlibat dalam aliansi internasional, terutama Inggris, Amerika, dan Israel, terpaksa menghadapi ancaman yang datang dari dua negara yang dipandang sebagai kekuatan baru di dunia. Pada awalnya, serangan tersebut terjadi di dua front utama, wilayah Laut Baltik dan kawasan Laut Tengah. Di Laut Baltik, pasukan gabungan Rusia dan Indonesia menargetkan pangkalan militer utama Inggris dan Amerika yang ada di kawasan tersebut. Sementara di Laut Tengah, mereka menghancurkan beberapa fasilitas penting milik Israel dan sekutu-sekutunya. Akibat serangan tersebut, banyak nyawa yang hilang, dan peralatan militer yang canggih mengalami kerusakan parah. Pasukan gabungan dari ketiga negara ini memulai serangan balasan dengan serangkaian serangan udara yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Jet tempur siluman dan drone canggih dari Inggris, Amerika, dan Israel meluncurkan serangan terarah terhadap fasilitas militer di wilayah Rusia dan Indonesia, merusak infrastruktur penting yang digunakan untuk melancarkan serangan terhadap mereka sebelumnya. Salah satu strategi utama dalam serangan ini adalah memotong jalur pasokan logistik dan merusak komunikasi militer antara Rusia dan Indonesia. Serangan ini berhasil menghancurkan pangkalan udara dan pelabuhan yang digunakan oleh kedua negara tersebut, memaksa pasukan gabungan Rusia-Indonesia mundur dari beberapa posisi yang telah mereka kuasai. Konflik antara pasukan gabungan Inggris, Amerika, dan Israel melawan Rusia dan Indonesia telah membawa dunia ke ambang perubahan besar. Pasukan gabungan berhasil melakukan serangan balasan yang efektif, namun perjalanan menuju kemenangan penuh masih penuh tantangan. Kekuatan-kekuatan besar ini telah menunjukkan bahwa ketegangan yang terpendam dapat dengan cepat berkembang menjadi perang besar yang mempengaruhi seluruh dunia, baik dari segi politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Meskipun dunia menantikan akhir dari konflik ini, satu hal yang pasti, tatanan dunia yang kita kenal tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Dunia akan terpecah dalam blok-blok baru yang lebih kuat dan mungkin lebih tertutup, sementara dampak dari peperangan ini akan terus terasa dalam beberapa dekade mendatang. Konflik yang dipicu oleh serangan Rusia-Indonesia terhadap pasukan gabungan Inggris, Amerika, dan Israel menunjukkan bagaimana ketegangan geopolitik dapat berkembang menjadi perang besar dalam sekejap. Pasukan gabungan berhasil melancarkan serangan balasan yang efektif, namun tantangan besar masih ada di depan mata. Dunia kini berada di ambang perubahan besar, baik dalam segi politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Perang ini mengingatkan kita bahwa perhitungan salah dalam geopolitik bisa berujung pada ketegangan yang mempengaruhi seluruh dunia. Bagaimana konflik ini akan berakhir masih menjadi pertanyaan besar. Namun satu hal yang pasti, dunia tidak akan sama lagi setelah peristiwa ini.